Gimana Mas? Ini di depan ini ya? Di depan ini bekas rumah dinas dari Oh, oke. Ini kayaknya lebih tua daripada rumah yang di depan ya Mas ya? Iya. Lebih lama kayaknya. Lebih lama ya? Mas Rosid, itu apa tadi? Mas Rosid tadi bilang apa? Itu Kenapa? Bunga Lewi. Bunga Lewi itu apa artinya? Monarki Prancis. Monarki Perancis ya. Oh ya, dulu Belanda pernah dijajah Perancis ya? Jadi simbol Lewi ini juga digunakan di simbolnya anak pramuka yang ungu itu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Karena Baden-Powell terinspirasi dari lambang itu. Baden-Powell itu Bapak Pramuka? Bapak Pramuka. Dunia karena ya? bunga itu mengandung makna loyalitas. Oke, siap. Thank you. Ini juga ada nih sulur-sulur ini ditemukan di PG Waru. Sekarang jadi apa? Iya. Nah, ini bagian kayunya, ini bagian fronton. Frontonnya ini cukup unik ya. Ini lebih lama nih bangunannya secara arsitektur ya. Apalagi dia pilar-pilarnya itu pakai batu bata ekspos begini nih modelnya. Tuh yang kayak gini-gini nih. Ini kita pernah temukan di mana Mas ya, dekatnya pabrik gula Porong itu ya kayak? Iya. Ya kayak gini sama Ketegan kan ya? Model-modelnya hampir kayak gitu ya, batu bata ekspos gitu ya modelnya ya. Jadi ini indikasinya memang ini lebih tua atau lebih dulu ada dibandingkan beberapa rumah yang ada di depan sana tadi ya. 3 rumah lah. Ada 3 rumah yang di depan sana itu yang sudah tadi ada di awal video. Jadi nggak ada lagi Mas ya selain ini ya? Nggak ada. Nggak ada lagi ya? Atau coba ke sana kayaknya masih ada tapi nggak terlalu banyak juga. Oke, coba kita keliling-keliling aja dulu Mas. Ya. Ya, mumpung kayaknya ini masih kuat ini kan? Masih ya. Ini bekas rel sepur nih Om. Iya. Enggak, kebesaran itu Om. Nah ini tadi kan rumah dinasnya itu apa namanya di sebelah utara ya. Itu ada ini ada kali ya, ada kali. Itu ada kali di mana di seberang sana itu yang di dalam tembok itu ya, di dalam tembok itu. Nah itu merupakan areal atau kawasan utama dari pabrik gula Tanggulangin. Oh iya Mas, bisa nambahin nggak Mas infonya kenapa sih pabrik gula itu dekat dengan sungai biasanya? Kalau pabrik gula perlu apa namanya? Apalagi berdirinya tahun 1835 ya Mas. Iya. Ya? Kenapa dekat dengan sungai? Karena dia butuh air untuk memutar gilingan tebu. Dulu pada saat awal pendirian pabrik gula, rata-rata di tahun 1830 sampai 40-an, itu kontraknya untuk menggiling tebu ya, itu pakai water molen. Water molen itu mekanisme seperti apa Mas? Kayak PLTA gitu dah? Apa kayak gimana tuh? Turbin kecil gitu? Jadi kayak turbin kecil, tapi nanti dia disambungkan ke poros dengan alat giling gula. Alat giling tebu. Oke, Mas ada punya fotonya nih dengan? Ada, nanti kita tampilkan ya. Ya siap. Soalnya kayak water molen, Chinese molen, lalu apa Mas? Molen. Javas molen itu kan memang cukup awam Mas ya, untuk orang-orang kayak ya, apalagi kayak saya Mas ya, yang awam banget tentang pabrik gula. Jadi nanti videonya nanti akan ditambahin Mas Agung, nanti dikasih foto Mas ya, biar teman-teman semua yang lihat video ini bisa tahu bagaimana pabrik gula itu yang zaman-zaman era tradisional lah, sebelum pakai mesin itu apa namanya? Teman-teman bisa tahu bagaimana cara kerjanya atau modelnya ketika pabrik gula beroperasi. Ini kayaknya di depan ada rumah tua juga nih Mas. Nah di depan saya ini tuh rumahnya tuh paling gede Mas ya, kayak tempat pertemuan Mas ya? Iya, kayak society seperti yang ada di mana? Pabrik gula Popoh ya? Iya. Sama kalau nggak salah di depan di Balai Pemuda. Ya, itu yang menghadap ke jalan apa namanya? Jalan yang Zanggrandi itu bukan? Bukan, yang ke arah selatan, yang sebelah selatan itu jalan apa? Pangsut. Iya. Setelahnya Pangsut kalau belok kiri itu Gubernur Suryo. Gubernur Suryo. Nah, yang menghadap jalan Gubernur Suryo aksesorisnya juga sama kayaknya. Kayak gini ya? Iya. Bentuk ukiran kayunya kayak gini ya, ornamen kayunya gini. Iya. Yang mungkin ini diduga juga bangunan society ya. Betul. Society itu fungsinya untuk hiburan Mas ya. Gedung pertemuan, terus kemudian hiburan orang-orang pada zaman dulu. Itu. Mungkin selevel dengan Balai Serbaguna. Iya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Iya. Apa itu? Poska itu apa? Pertemuan. Oh, pertemuan. Terus gedung untuk acara-acara happy gitu. Iya, betul. Masuk ya dansa-dansa mungkin di sini Mas ya. Ini kurang lebih lah untuk sementara itu kita lihatnya
Ya diduga berdasarkan kemiripan bangunan dan juga dia paling gede sendiri. Ya jadi kita punya kesimpulan ya teman-teman di sini. Ini bekasnya bangunan societed atau gunanya itu fungsinya untuk seperti balai serbaguna seperti itu. Oke, Mas kita ke sana lagi tuh Mas. Kayaknya tuh ada yang atap-atap yang cukup kayaknya kolonial juga tuh. Iya. Kolonial juga. Oke. Ini tadi apa Mas? Kayaknya sama Mas ya? Sama kayak depan tadi ya? Apakah ini lebih kecil lagi? Ini kayaknya bangunan rumah dinas juga ya. Tapi apakah ini administrator yang lama itu bisa juga Mas ya? Iya, karena di sini ada beberapa sisa bangunan yang besar-besar ya. Ini masih, ini lama banget nih Mas. Ini 1800-an nih Mas. Iya. Ya. Kayak gini nih. Terus atap apa namanya plafonnya itu? Oh, plafonnya ini. Plafonnya masih asli. Asli nih Mas, bener. Plafonnya asli nih. Tapi dalamnya sudah dipetak-petak. Wah ini nih. Ini kurang lebih bilik jendelanya itu 2 meter ya tingginya tuh. Tingginya ini 2 meter. Lalu apa ini ornamen-ornamennya ini persis dengan rumah yang tadi tuh sebelum saya kesini tuh mirip. Nah ini ada anak tangga ya dari dari pintu akses pintu keluar masuk lalu itu ke sini. Nah itu ke sini. Ini asik kayaknya ini sudah meninggi ya ini permukaan ini sudah meninggi sehingga memang lantai ini kemudian lantai ke pagar ini sudah kelihatan pendek. Dan itu ada pavilion Mas. Ada pavilion ya? Ada pavilion yang ini loh. Oh iya pavilion. Iya bener Mas, ini 1800-an nih Mas kayak gini. Model-model ya. Oh iya. Ini koridor ya Om? Iya. Karena Malondo kan ini. Iya benar, ada penghubungnya kan. Yang kayak di mana Om? Ini rumah OJS ya? Kayak kantor OJS ya, bekas kantor OJS ya, benar. Jadi begini nih, di bagian belakangnya. Iya, kayaknya lebih terus. Iya, dia yang terasnya itu juga lebih panjang Mas ke depan kan, moncong itu tadi. Kayaknya ini rumah salah satu pejabat. Pejabat Mas, tapi feelingku ini administrator yang lama Mas. Administrator yang lama itu kayak polanya mungkin sama kayak Popo waktu tulis itu kan, mereka bikin baru mungkin yang lebih yang lebih modern lah di situ. Karena ini kalau dilihat kan ini secara angin-angin ventilasi juga kurang sih Mas, sudah berapa ratusan kan ini. Iya. Jadi seperti itu nih. Ini dulu area mana Om? Oh iya, itu ada cukup ya. Iya ini kayak rumah emang ya ini ya tipe-tipe rumah zaman kolonial Om ya. Iya. Kan biasanya dapur kan di luar kan dapur kayak rumah kamar pembantu. Kamar pembantu ya, asisten gitu jadinya. Betul. Coba kita mau lihat dikit-dikit lah. Nah jadi ini saya di bagian teras ya. Ini untuk ke ruangan utama, tapi di sini ada bangunan sayapnya ya, atau bagian kamar atau seperti itulah. Ruangan itu ada 2 di sini, ruangan kembar. Ya. Ini aslinya itu seperti ini, dalamnya sisi kanan ya. Nah ini tembok-tembok baru ya, karena mungkin disekat seperti itu. Ini ornamen besinya juga lama juga ini, masih awet. Nah jadi pemandangannya begini ya, ketika keluar dari rumah itu di depan sudah sungai. Jadi orang-orang Belanda tuh sebenarnya juga suka ya dengan pemandangan sungai karena mengingatkan mereka dengan negeri di mana mereka tinggal ya. Di Belanda itu sungai-sungai atau kanal-kanal itu
cukup banyak. Jadi ketika orang-orang Belanda itu datang ke sini lalu punya rumah di pinggir sungai seperti ini, ya mereka cukup kerasan karena mengingatkan mereka itu dengan kampung halamannya itu. Jadi kalau ada kanal-kanal seperti ini, lalu dulunya mungkin ada kapal yang lewat, nah itu kurang lebih suasana itu hampir sama dengan negeri di mana mereka tinggal. Ya Mas ya, di Belanda itu kan banyak kanal ya. Iya. Dan dulunya bukan hanya orang-orang Cina yang bekerja, tapi kebanyakan ya ada juga orang Belanda yang kerja di pabrik gula Tanggulang ini. Sebagai ini ya profesional mungkin jabatannya lebih tinggi ya. Iya. Administratur itu dari Belanda ya. Karena mungkin orang Belanda kan pinter manajemen Mas ya. Iya. Terus orang pribumi juga di zaman itu kan belum dapat pendidikan yang oke kan. Iya. Oke, siap. Masih banyak rupanya peninggalan rumah dinas pabrik gula Tanggulang. Tanggulangin ya. Iya. Ini udah luar biasa nih Mas. Udah 200 tahun mungkin. Yang belum lah ya, 150 tahun ya. Iya, 150 tahunan lah. Ini apa ya? Ya begitulah lah. Rumah-rumah di tahun 1800-an tuh seperti ini. Memang ya. Tuh mengingatkan saya tuh kalau saya diajak ke Mas Agung itu ke tempat-tempat rumah-rumah bergula, contohnya kayak Eskozer Constant kemarin di Mojokerto Mas ya. Videonya belum rilis Mas ya. Tapi next ya mungkin ya. Itu next yang ada di Mojokerto itu. Nah, itu hawa-hawanya atau pembagian ruangnya tuh ya hampir sama dengan rumah-rumah besar tipe kayak gini nih. Oke. Mas, kemana lagi nih kita? Ke arah timur. Oke, nyusul di jalan ini lagi. Bareng sama Mas Rosid dan Om Sarip. Niki. Cerobongnya? Iya, sebelah niki, Mas. Oh. Terakhir tahun berapa? Alah, kemarin kok, tahun kemarin jam Bruno. Tahun kemarin barusan aja kok. Emang aneh gitu. Oh, cerobongnya. Cerobong pabrik gula ya? Iya, pabrik gula. Oh. Kan dialihkan ke candi. Dulunya awalnya sini, yang lebih tua dialihkan candi. Katanya sih, kayaknya seperti itu. Jadi kan dari tahun berapa nih Pak di sini Pak? Aku lahir sini. Oh lahir sini, berarti orang sini Pak. Cuma penempakan dulu kan ini pasukan loh, asrama. Asrama Pak? Asrama apa Pak? Tahun berapa? 51 atau 65 itu ini menurut orang tua yang punawirawan. Kan diminta untuk bagi pasukan, isinya dari perusahaan ini. Kayaknya seperti itu sejarahnya, tapi menurut ini Pak ya, diceritani sama orang tua. Tapi aman gitu Pak, cerobongnya di Nggih. Loh, Pak ini dulu jadi pabrik apa Pak? Tekstil dulu? Apa gimana Pak? Dulu tebu lalu? Tekstil. Tekstil sampai tahun berapa ya Pak? 97-an. 97 krisis moneter gitu? Iya, kurang lebih Krisis moneter gitu. kurang lebih segitu. Loh Pak, yang cerita-cerita yang katanya angker segala macam itu betul Pak? Walah Mas, gini pabrik dieksplor Mas. Iya toh Pak? Iya. Nih YouTube wae arek sing eksplor. Oke, siap. Oke, sing eksplor banyak. Bukan sisi sejarah gitu. Cuman yang serem-serem tok. Sejarah kurang tahu ya. Soalnya dulu pernah di televisi nasional, tapi nggak boleh. TV 7 waktu nggak salah. Transjawa TV. Ya. Uka-uka itu Pak ya, dunia lain ya? Bener uka-uka. Uka-uka. Itu. Kalau kita sih murni sejarah. Sejarah ya Pak. Karena memang senang bangunan lawas, jadi ketika tahu rumah jenengan nih zaman Londo langsung Pak, nggak pakai lama minta izin ambil gambar. Ini jane tahunnya itu ono Mas. Itu Pak. Di got itu bagiku ono tahun nih. Pembuatan mungkin lebih lama daripada yang di got itu. Tapi nggak kelihatan nih. Oh, itu situ loh. Di pondok itu kan ada. Itu tahun 1800 berapa gitu. Oh iya Pak, ada angkanya Pak? Ono angkanya. 1835? Nggak sampai Mas, nggak sampai 35. Soalnya pendiriannya pabrik gula Tanggulang ini 1835. Ya mungkin lebih segitu. Mungkin loh ya Mas. Oh jadi itu kayak apa gorong-gorong itu irigasi Pak? Gorong-gorong ada tulisannya ongko waktu itu. Bisa ke sana nggak ini? Nggak bisa. Bisa, tapi lewati lihat pondok situ Mas. Masuknya. Nyebrang. Dulu ada jembatan, tapi jembatan untuk karyawan. Oh, pabrik ya, Pak? Iya, pabrik. Oke. Kalau di sini yang tersisa mana saja Pak selain ini? Bangunan lama kayak gini. Iya, sini toh, Mas. Ini sebelah ini bisa diambil cuma tinggal sisa yang bagian belakangnya nih Gus. Iya, belakangnya. Kita bisa main jalan-jalan situ mungkin. Ketemu lagi. Iya, ketemu cuma sudah tinggal bangunan nggak ada atapnya. Oh iya, Pak? Iya. Tapi bisa masuk gitu? Bisa, tapi mungkin banyak ularnya, ular kobra Mas. Waduh, ya dari depan aja. Dari depannya kan masuk dari itu ada, bisa. Oke. Masuk nggak apa-apa. Izin. Siap. Iya, betul apa? Pak, jenengan asmane sinten, Pak? Lo
Yulianto Mas. Pak Yulianto. Siap. Terima kasih Pak Yulianto infonya nggih. Tak lanjut ke situ lagi. Nggih. Monggo Pak. Assalamualaikum.